Baik, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana meremote router jarak jauh dengan menggunakan SSH. Yang belum nonton videonya mungkin bisa mengklik link yang saya sudah lampirkan di kolom deskripsi. Nah, yang menjadi masalah dari pendekatan tersebut adalah jika objek device yang mau kita remote, dalam hal ini adalah router, itu tidak berada dalam ruang lingkup jaringan yang sama dengan engineer-nya, yang sama dengan kita secara logikal. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kali ini saya akan membahas dan mendemonstrasikan bagaimana cara membangun terminal server berbasis router. Teknik ini adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan dan demonstrasi, saya akan menjabarkan sedikit terkait outline dari pembahasan kita pada sesi kali ini. Nah, outline-nya ada kurang lebih ada 7 poin. Yang pertama, memahami fungsi dan konsep terminal server. Jadi apa sebenarnya terminal server itu? Yang kedua, memahami topologi terminal server router. Yang ketiga, penggunaan kabel oktal atau kabel sinkronus beserta interface pendukungnya. Jadi kalau misalnya kita punya router Cisco, bagaimana caranya agar supaya router Cisco kita itu bisa mendukung interface untuk kabel oktal? Nah, itu nanti akan kita bahas. Terus yang keempat, konfigurasi SSH pada router. Yang kelima, konfigurasi line virtual interface atau line VTI. Ini adalah line virtual inbound untuk koneksi SSH dan telnet pada sebuah router. Selanjutnya, konfigurasi line terminal controller atau line TTY. Yang terakhir, bagaimana cara meremote router client dengan SSH melalui terminal server. Nah, jadi kurang lebih itu adalah beberapa outline dari pembahasan kita pada sesi kali ini. Nah, selanjutnya mungkin saya akan sedikit membahas terkait konsep apa sebenarnya terminal server itu. Jadi, pada dasarnya, terminal server adalah sebuah teknik yang memungkinkan kita menggunakan single point device untuk mengakses port console dari beberapa device. Ya, jadi, poinnya itu bagaimana kita menggunakan sebuah single point device atau sebuah device tunggal untuk mengakses port console dari beberapa device. Ya. Pada demonstrasi kali ini, device yang dijadikan sebagai server itu adalah sebuah router, ya. Yang menjadi klien juga adalah 3 buah router. Sebenarnya untuk secara definisi terminal server ini servernya itu tidak harus router, ya. Servernya juga bisa berupa PC dan terminal server ini sebenarnya konsepnya itu luas, tapi secara definisi, terminal server ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan single point device untuk mengakses konsol dari beberapa device. Inti dari definisi terminal server itu kurang lebih seperti itu. Teknik ini memungkinkan admin atau memungkinkan engineer dapat mengontrol router yang berada di luar cakupan jaringannya melalui terminal server yang berada di dalam ruang lingkup jaringannya secara logikal. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pada gambar di depan ini saya sudah membuatkan sebuah skenario yang akan kita konfigurasi. Jadi di sini itu kita memiliki sebuah jaringan, ya, kita anggap saja sebagai sebuah jaringan wide area network, tapi lokal, ya, local wide area network seperti itu. Nah, di sini kita punya 2 buah kota, di mana objek yang mau kita remote itu berada di Kota Makassar. Ya, tepatnya di Universitas Hasanuddin. Nah, di sini kita punya 4 buah router. 4 buah router di mana router client 1 2 3 ini adalah router yang nantinya akan kita remote. Dan router console server ini adalah terminal server kita. Jadi router ini nanti akan kita fungsikan sebagai terminal server kita. Berarti kita harus setidaknya walaupun tidak terhubung dengan router client 1 2 3 ini, kita harus terhubung secara logikal jaringan kita ke router konsol server ini. Nah, kita berada di Kota Palu, tepatnya di Universitas Tadulako. Nah, di sini
Di sini kita punya dua buah device, yaitu ada PC dan ada laptop dan sebuah switch. Jadi kita tidak usah menggunakan router, jadi kita menggunakan switch saja. Jadi switch ini nanti secara logical itu akan kita hubungkan dengan router server yang berada di Makassar. Nah, seperti ini, di sini. Ya, nanti akan kita hubungkan dengan sini. Jadi koneksinya itu private one, seperti itu ya. Nah, secara physical, topologinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara logikal, modelnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah device yang berada di Makassar. Ini device yang berada di Kota Palu. Nah, sebelum kita masuk pada bagian konfigurasi, mungkin di langkah awal ini kita harus menghubungkan dulu, membangun line interkoneksi antar device ini. Nah, jadi baik, kita mulai saja. Jadi kita kembali ke physical scenario di sini. Mungkin kita kembali ke Kota Palu. Nah, di sini kita harus menghubungkan, pertama kali kita harus menghubungkan dua buah PC ini ke switch yang sudah ada di sebelah sini. Nah, untuk menghubungkan itu kita membutuhkan kabel. Nah, kita masuk sini, kita membutuhkan kabel chopper straight. Ya, chopper straight itu, kabel chopper straight digunakan untuk menghubungkan dua buah device yang berbeda jenis. Nah, kita masukkan colokannya di fast Ethernet 0. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini udah masuk satu. Terus kita juga perlu menghubungkan PC. Mana nih port fast Ethernetnya? Ke sini. Nah, udah. Jadi sampai di sini udah terhubung ya. Selanjutnya, switch ini perlu kita hubungkan ke router yang berada di Makassar. Nah, untuk itu kita perlu pindah dulu ke logical skenario, ke logical topologi. Nah, di sini kita menggunakan kabel straight lagi. Dari switch ini kita hubungkan pada port fast Ethernet 03 ke router pada port fast Ethernet 00. Nah, seperti ini. Nah, jadi jalurnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke physical layer. Nah, ini kita lihat switch kita sudah punya jalur interkoneksi ke router yang berada di Makassar. Nah, selanjutnya kita perlu mengimplementasikan ya. Selanjutnya router yang menjadi target remote kita adalah router client 1, client 2, client 3. Nah, ketiga router ini secara logikal tidak terhubung dengan jaringan kita. Nah, oleh karena itu kita mau memanfaatkan router console server ini untuk bisa mengakses ketiga router yang ada di bawah ini. Nah, mengakses konfigurasinya melalui port console misalnya. Untuk itu, maka di sini kita membutuhkan yang namanya kabel oktal. Ya, kabel oktal itu yang ini ya, yang hijau ini. Ini disebut sebagai kabel oktal. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah router ini by default router ini tuh tidak mendukung interface kabel oktal. Nah, untuk itu kita perlu mengcustom router ini terlebih dahulu. Bagaimana cara mengcustom? Ini router bisa diklik dulu, lalu kita masuk ke tab physical. Nah, kita masuk tab physical, kita matikan dulu routernya ya supaya kita bisa mengcustom modulnya di sini. Nah, kita matikan. Setelah kita matikan, lalu kita mencari modul mana kira-kira yang bisa kita gunakan untuk sebagai interface dari kabel oktal. Nah, jadi modul yang biasa digunakan untuk interface kabel oktal adalah modul HWIC 8A. Ini kalau kita klik di sini, nah ini bisa kita lihat deskripsinya di bawah sini. HWIC 8A menyediakan hingga 8 asynchronous EIA 232 connection to console port. Nah, ini yang kita maksud ya. Jadi, kita ambil modul HWIC 8A, kita masukkan ke slot yang kosong di router kita, seperti ini, lalu kita lepas. Nah, ini sudah terpasang, modulnya sudah terpasang, di sini juga sudah kelihatan bahwa modulnya terpasang. Kita nyalakan routernya. Nah, kita on-kan routernya, lalu kita matikan.
Lalu kita hubungkan kabel oktal, ya, kita hubungkan kabel oktalnya ke port terminal sini, ya. Lalu yang satunya ini ke port konsol. Oh, dari port konsol ke port terminal. Nah, selanjutnya lagi dari port konsol ke port terminal. Kita lakukan hal yang sama untuk router client 3 dari port konsol terminal. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, sampai pada tahap ini, router konsol server kita ya sudah terhubung ke router client menggunakan kabel oktal. Jadi, kita paling tidak melalui router konsol server, kita sudah bisa punya jalur koneksi konsol ke router yang mau kita remote. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya itu adalah bagaimana caranya membangun koneksi dari PC yang ada di Palu ini ke router yang ada di Makassar. Soalnya kita lihat di sini line koneksinya ini masih merah, ya. Line koneksinya ini masih merah, jadi ini secara logical ini belum terkoneksi, ya, belum terkoneksi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja memberikan IP, ya, mengimplementasikan IP ke semua device. Nah, kita mulai dari perangkat host yang ada di Palu. Nah, ini kita kasih device. Ini sudah saya buatkan labelnya di sini. Labelnya itu alamat IP dari komputer ini. Ini kita tinggal isikan aja. Tinggal isikan di sini. Kita masuk ke desktop, ipconf, kasih static. Di sini kita menggunakan IP 192.168.0.3 seperti ini. Subnet masknya otomatis. Nah, default gateway ya, karena router yang berada di Makassar itu yang kita fungsikan sebagai terminal server itu adalah router gateway kita, maka kita perlu memberikan alamat gateway dari router tersebut di sini. Nah, walaupun kita belum konfigurasi, kita isiin aja. Jadi di sini alamat router itu nanti rencananya saya buat di 192.168.0.1 ya. Jadi alamat gateway-nya kita masukin sini biar dia koneksinya ke gateway router itu terbangun. Ini kita matikan. Nah, selanjutnya di laptop ini juga kita perlu konfigurasi hal yang sama. Desktop, IP configuration 192.168.0.2 ya. Subnet masknya kita set otomatis. Default gateway-nya 192.168.0.1 ya, alamat router. Nah, kita nantikan, oke. Sekarang kita pindah ke router yang berada di Makassar. Nah, router di Makassar ini asumsinya terminal server kita itu paling tidak dia harus sudah punya IP dulu sebelum kita bisa remote. Nah, seperti ini ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini kita harus konfigurasi di CLI-nya. Interface yang digunakan, interface-nya itu 000 ya kalau nggak salah tadi itu. Interface-nya itu 00 ya, interface-nya 00. Berarti kita masuk ke CLI. Lalu di sini kita exit dulu, kita normalkan state-nya. Exit. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini state-nya sudah normal, kita sudah berada di luar router. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah enable untuk masuk pada untuk sign in pada kolom konfigurasi router, menu konfigurasi router, lalu kita ketikkan configure terminal seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke sini, lalu kita masuk ke interface. Ya, interface fast ethernet 00-nya ini. Interface 00. Oke, seperti ini ya. Nah, kita sudah masuk ke
config if, ini berarti kita sudah masuk ke konfigurasi interface, ya, menu konfigurasi interface. Lalu kita tinggal ketikkan di sini IP address 192.168.01 dengan netmask 255.255.255.0 karena ini adalah IP address kelas C. Lalu sudah masuk IP address-nya, selanjutnya kita nyalakan portnya. No shutdown, ya. Oke, di sini sudah interface fast Ethernet 00 change state to up. Artinya interface-nya sudah menyala. Oke, selanjutnya kita bisa keluar dari konfigurasi interface-nya. Kita keluar lagi, kita exit lagi. Nah, kita sudah keluar. Sekarang kita cek apakah line koneksi kita dari Palu ke Makassar sudah terbangun atau belum. Nah, caranya kita kembali ke line Palu. Nah, di sini kita coba lakukan ping. Ya, dari PC sini. Kita coba masuk ke command prompt. Nah, kita coba masukkan ping 192.168.01. Oke, jadi kita lihat pingnya sudah berhasil, berarti koneksi dari Palu ke Makassar ke router server yang ada di Makassar itu sudah terbangun, ya. Kita coba dari laptop lagi. Command prompt ping 192.168.01. Oke, dari laptop pun sama. Sudah terbangun koneksinya, tidak ada masalah. Kita cek di koneksi logical. Sudah terbangun dengan baik, sudah hijau semua, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Jadi, secara teknis yang menjadi cakupan jaringan kita secara logikal itu cuma sampai di sini. Ya, 3 router ini itu secara teknis dia berada di luar jangkauan kita. Dia ini bisa aja router ini terkoneksi ke jaringan yang lain yang secara logikal tidak terkoneksi dengan jaringan kita. Jadi jaringan kita itu scope-nya itu cuma sampai di sini. Ya, cuma sampai di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi itulah kenapa saya katakan tadi bahwa dengan menggunakan teknik remote berbasis terminal server ini, kita bisa meremote device yang secara logikal berada di luar cakupan jaringan kita. Jaringan tempat si remote berada, seperti itu. Yang penting dia harus terhubung dengan server dengan menggunakan, yang penting kita bisa menyediakan akses ke konsol melalui interface asinkronus, ya, dengan menggunakan kabel oktal. Baik, ini secara teknis koneksinya sudah terbangun. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tentu saja mengkonfigurasi username dan password login untuk terminal server. Ya, kita harus mengamankan dulu nih terminal servernya. Kita pindah ke physical. Kita sekarang berada di ruang IT Untat. Kita pindah ke ini dulu. Kita pindah ke kota Makassar. Nah, kita masuk ke sini, kita masuk ke konfigurasi routernya. Nah, di sini kita perlu masuk ke terminal konfigurasi. Ketikkan configure term. Nah, kita masuk ke konfigurasi, lalu kita set username. Username untuk sign in ke router ini. Username. Di sini saya kasih admin. Lalu PR 15, lalu password 1234. Ya. Apa maksud dari susunan konfigurasi ini? Jadi di sini kita menuliskan perintah username, artinya kita mau menggunakan admin ya sebagai username kita. Nah, di sini ada PR15, maksudnya itu privilege. Jadi privilege untuk sign in itu ada 15 jenis privilege ya, 15. Jadi privilege itu mulai dari 1 sampai 15. Nah, privilege nomor 15 ini adalah privilege yang paling tinggi. Artinya dia dapat mengeksekusi semua komen. Kalau misalnya kalian mengeset privilege 1, artinya dia punya batasan-batasan. Ya, dia punya batasan-batasan. Privilege 2 juga demikian. Nah, privilege yang paling open, terbuka, super admin istilahnya kayak gitu, adalah privilege nomor 15. Nah, jadi username admin ini nanti begitu dia bisa masuk dengan menggunakan password ini ke router server, yaitu dia akan langsung dibukakan semua privilege untuk mengakses semua konfigurasi dari router. Jadi privilege-nya itu terbuka semua, nggak ada yang dibatasi sama sekali.
Ini kita enter. Nah, oke, konfigurasinya sudah masuk. Lalu kita exit. Kita exit. Nah, langkah selanjutnya, ini kita sudah keluar. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengkonfigurasi SSH pada router konsol server ini. Jadi kita perlu config agar router ini mengaktifkan layanan SSH-nya, mengaktifkan fitur SSH-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke configure terminal lagi. Configure term, kita masuk ke sini lagi. Lalu kita ketikkan IP domain name SSH1. Jadi nama domainnya ini bisa bebas ya. Cuman biasanya kalau memang untuk keperluannya untuk SSH silahkan tuliskan apa saja. Tapi kalau misalnya untuk keperluan real world sebaiknya tuliskan nama domain yang sesuai dengan nama domain perusahaan kalian, perusahaan tempat router itu berada. Soalnya itu untuk keperluan keperluan nanti domain loopback-nya. Nah, untuk konfigurasi SSH ini, penentuan nama domain itu merupakan dasar supaya kita bisa menentukan metode enkripsinya. Jadi kalau kita nggak bikin nama domainnya, maka kita nggak bisa mengaktifkan mode enkripsinya. Jadi kita buat domainnya dulu. Domain name SSH1 sudah masuk, sudah terbuat. Lalu kita ketikkan crypto key generate RSA. Jadi sini kita menggunakan enkripsi RSA. Oh, ternyata di sini ada kesalahan. Nah, kita diminta untuk mendefinisikan hostname dari router konsol server ini untuk menggunakan hostname yang lebih spesifik. Jadi tidak bisa menggunakan hostname router saja. Oke, jadi kita konfigurasi dulu hostname-nya. Ketikkan hostname konsol server. Konsol server. Oke, lalu kita lanjut lagi masuk perintah crypto key generate RSA. Kasih spasi. Oke, jadi panjang bloknya 1024 bit. Oke, seperti ini. Kalau sudah sampai sini kita aktifkan IP SSH versi 2-nya. Agar kita bisa menggunakan semua fitur terbaru yang ada di SSH versi 2. Nah, ini IP SSH versi 2 sudah aktif ya, has been enabled. Maka kita sudah selesai mengaktifkan fitur SSH pada router konsol server kita. Nah, ini kita tinggal exit saja untuk keluar dari halaman konfigurasinya, menu konfigurasinya. Oke, jadi ini hostname-nya juga sudah berubah. Tadi ternyata kita perlu merubah hostname dulu sebelum bisa men-set RSA-nya, men-set kriptografi RSA-nya. Oke, jadi SSH-nya sudah, lalu kita sekarang harus mengkonfigurasi line inbound maupun line outbound-nya. Line inbound-nya itu tentu saja adalah line VTY atau line virtual line. Nah, jadi virtual line ini adalah merupakan sebuah line komunikasi yang memang khusus sebagai gerbang untuk layanan telnet dan SSH. Jadi telnet dan SSH masuk ke router konsol server. Nah, jadi untuk meneruskan line telnet dan SSH ini ke router klien yang ada di belakang ini, maka kita membutuhkan satu buah line output lagi, yaitu line TTY. Line TTY itu adalah line oktal ini. Ini disebut sebagai line TTY. Terminal line, seperti itulah kurang lebih sebutannya. Terminal line. Jadi kita perlu cek dulu kondisi line kita. Nah, seperti apa saja line yang tersedia. Ini kita keluar dulu sampai di
sampai di global configuration seperti ini. Lalu ketikkan perintah show line. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat, ini ada dua buah line ya. Line VTY ini adalah line inbound, ya, line inbound ini adalah virtual line. Jadi dia bukan line fisik, dia adalah line inbound dari luar, dari jaringan ke router. Jadi line inbound yang melalui link ini, melalui link jaringan ini. Jadi makanya dia disebut sebagai virtual line, VTY. Nah, VTY ini harus kita aktifkan, harus kita konfigurasi kalau misalnya seandainya kita mau agar router ini bisa menerima koneksi SSH dari luar. Kalau seandainya line ini tidak kita aktifkan, maka router ini tidak akan bisa menerima koneksi SSH atau telnet dari luar. Ya, itu gunanya line VTY ini. Nah, kalau line TTY ini, ya, terminal line di sini kita lihat ada 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 line, itu sesuai dengan namanya, ya. Ya, kabel oktal itu, ya berarti dia memang satu interface. Ini satu interface oktal ini bisa support untuk 8 router. Jadi satu oktal line itu bisa untuk mengkonsol 8 router. Jadi satu server, kalau misalnya dia hanya punya satu interface oktal, dia bisa digunakan untuk mengkonsol 8 buah router. Seperti itu ya, 8 buah device yang punya port konsol. Dalam hal ini kita menggunakan router. Seperti itu ya. Baik, ini perlu kita ingat adalah namanya, nama line-nya ini. Ya, line VT-nya itu ini, line TT-nya itu ini. Oke, selanjutnya kita mulai dari mengkonfigurasi virtual line-nya dulu. Ya, ini kita masuk ke config term lagi. Configure terminal seperti ini. Nah, setelah masuk ke sini, kita lihat line virtualnya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. 5 ya, berarti 5. Berarti ini line virtualnya itu 0 sampai 4. Jadi kita ketikkan di sini line VTY 04. Nah, enter, kita sudah masuk ke config line ya. Jadi kita sudah masuk ke config interface tapi virtual interface-nya, config line ya. Nah, apa yang kita konfigurasi di sini? Kita harus mengaktifkan transport input SSH-nya. Ketikkan perintah transport input SSH. Nah, ini untuk mengaktifkan SSH-nya, line SSH-nya. Terus kita enter, lalu kita tambahkan mekanisme login lokal. Jadi biar nanti kalau misalnya ada yang mau SSH, dia nggak langsung bisa masuk ke router tanpa harus melalui, jadi dia harus dipaksa melalui proses login dulu, biar nggak sembarangan orang keluar masuk gitu. Login lokalnya terus dia menggunakan yang mana? Login lokalnya itu menggunakan kredensial yang sudah kita bikin tadi. Ya, ada admin dengan passwordnya 1234, yang privilege-nya itu 15. Jadi kalau misalnya dia login menggunakan kredensial itu, dia bisa mengakses semua fitur dari router. Nah, kalau misalnya ingin kalian batasi, ya tinggal kalian batasi aja privilege-nya. Selanjutnya, login lokal ini sudah kita aktifkan, lalu kita exit. Ya, jadi maksudnya config line VTY 04 ini artinya kita mengkonfigurasi semua line VTY ini ya dengan konfigurasi seperti ini. Ya, kita aktifkan. Jadi dia mau connect melalui line VTY manapun, dia akan tetap dihadang dengan proses login. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi terminal controller, ya, terminal control line terminalnya TTY. Nah, ini kita sudah berada di halaman config ya, kita keluar dari config line. Nah, setelah keluar dari config line, di sini kita ketikkan perintah line. Nah, ingat namanya nih 010 sampai 017 ya. Nah, 010 seperti ini. 017. Nah, kayak gini. Nah, kita udah masuk ke config line. Jadi ini kita masuk ke config line semuanya sekaligus. Lalu kita ketikkan login lokal lagi. Login lokal, transport input SSH. Nah, transport input SSH, lalu kita exit. Nah, jadi maksudnya ketika nanti koneksi SSH kita atau telnet kita masuk ke terminal server, nanti kita akan dihadang proses login lagi.
Nah, ketika misalnya kita mau pindah lagi dari terminal server ke klien, ya, koneksi kita mau kita teruskan, kita forward ke klien sini, nanti kita akan diminta untuk login lagi. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi biar nggak sembarangan keluar masuknya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ini mungkin kita perlu menyesuaikan hostname. Ya, kita perlu menyesuaikan hostname dari ini tadi untuk konsol server sudah kita sesuaikan hostname-nya, namanya itu konsol server. Jadi nanti biar kita tahu ketika kita melakukan remote, kita udah sampai di router yang mana? Apakah kita sudah sampai di router klien atau sudah baru sampai di server? Nah, seperti itu ya. Jadi ini udah saya sesuaikan, ini untuk server. Untuk klien itu hostname-nya sebenarnya udah saya sesuaikan juga ya. Jadi ini di tab config, atau kalau misalnya mau pakai CLI juga bisa. Ya ini biar gampang aja, saya masuk tab config, hostname-nya sudah saya kasih. Semuanya sama. Ya, router klien 2, router klien 3. Nah, jadi hostname, untuk perkara hostname sudah. Ya, jadi semua konfigurasi sampai di tahap ini itu semuanya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan remote. Ya, apakah konfigurasi kita ini benar-benar sudah benar atau belum? Nah, sekarang kita kembali ke router yang ke PC yang ada di Palu. Kita masuk ke sini. Kita PC-nya ada di ruang IT. Nah, kita mulai mungkin dari PC ini aja dulu ya. Kita masuk dari PC ini, kita masuk ke command prompt. Nah, ini tadi pingnya sudah berhasil, jaringan kita udah jalan bagus. Nah, kita mau melakukan remote dulu. Target pertama kita tentu saja adalah ke router server, ya, router server. Nah, caranya bagaimana? Ketikkan perintah ssh-min-l. Tadi itu username untuk login itu admin. Ya, admin, lalu targetnya itu adalah IP portnya router, ya, IP gateway-nya PC ini. 192.168.0.1. Ya, kita enter. Nah, passwordnya tadi itu 1234. Enter. Nah, jadi kita udah masuk ke konsol server. Nah, ini berarti kita udah tahu nih, kita udah masuk ke konsol server, dan konsol servernya dalam kondisi enable. Ya, konsol servernya udah dalam kondisi enable. Di sini selanjutnya, tentu saja kita mau masuk, mau mengakses router yang berada di klien satu kita. Nah, untuk mengakses router yang berada di klien satu kita perlu enablekan dulu, masuk ke mode enable dulu, masuk ke mode sign in dulu, ya, dari terminal server, lalu kita ketikkan perintah lagi SSH, ya, SSH, ini saya mundur dulu, ssh-min-l, ya, admin .2. Nah, .2. Sekarang line VTE-nya line berapa tuh? Nah, saya lupa tadi line-nya berapa. Line VTE untuk line 1 itu line-nya nomornya itu 18. Ini 19. Ya, udah 18, 19, 20 berarti. Nah, 18, 19, 20 berarti ini kita klik lagi di sini. Command prompt. Oh, yang mana tadi? Yang ini. Nah, ini 18, ya, 18 untuk ke klien 1. 18, terus alamat IP adalah alamat IP target router konsol kita. Router server konsol kita. Nah, 192.168.0.1 seperti ini. Nah, kita minta password lagi, passwordnya masih sama, ya, 1234. Enter. Nah, jadi, ini secara teknis kita udah masuk nih router klien 1. Nah, ini udah berhasil berarti ya. Jadi kita udah berhasil masuk ke router klien 1, ke router yang ada di sini. Nah, router klien 1 yang ada di sini. Nah, ini router klien 1 tanpa walaupun jaringannya itu berada di luar scope jaringan kita secara logikal. Nah, seperti itu. Yang berada di scope jaringan kita itu hanya router konsol server ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya sudah kita masuk ya ke line 1. Sekarang bagaimana caranya kita pindah kalau misalnya kita ingin masuk ke router klien 2. Nah, untuk melakukan hal ini kita harus melakukan logout melalui router yang ada di server, ya, konsol router kita, konsol server kita. Jadi sampai detik ini saya belum menemukan cara untuk bisa melakukan logout via sini, ya. Jadi
logout melalui link ini. Jadi kita melakukan self logout itu nggak bisa. Saya belum menemukan caranya. Tapi satu-satunya cara yang saya pahami adalah dengan melakukan logout, tapi melalui konsol, melalui router server, ya, router servernya tadi. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Nah, maka kalau misalnya saya itu berarti kita nggak bisa remote dong. Bisa-bisa aja sebenarnya. Jadi caranya ya kita bisa mengakses, kita bisa minta orang yang berada di lokasi untuk melakukan logout, atau kita juga bisa melakukan logout sendiri. Nah, caranya gimana melakukan logout sendiri? Nah, kita pakai PC yang lain. Ini kan PC yang sedang terhubung ke ini ya. Ini kan PC yang sedang terhubung ke klien 1 ya, ke klien 1. Nah, ini kan kita mau melogout PC ini. Nah, jadi caranya kita menggunakan PC yang lain ya, kita melakukan PC yang lain di sini. Ya, di sini kita masuk ke router console server ya. Kita ketikkan perintah ssh -l admin 192.168.01 enter 1234 enter. Nah, seperti ini kita udah masuk ke konsol server. Nah, caranya melakukan logout, mengclearkan itu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di sini kalau saya klik command prompt sih muncul ya. Cuman ininya mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini kan sedang masuk ya, sedang login di router klien 1. Nah, caranya kita melakukan logout itu adalah ini sudah enable, ini kita sudah sign in ke console server, lalu kita ketikkan perintah clear line tty 18. Nah, jadi kita membersihkan ya, menghapus sesi koneksi di line konsol 18. Ya, 18 itu yang line menuju ke router client 1. Ya, kita clear line. Nanti ketika saya enter, nanti status di sini akan berubah. Nah, kita enter, confirm, kita enter lagi. Nah, ini dia akan log out secara otomatis kembali ke terminal server. Nah, kalau seperti itu, kalau misalnya saya mau masuk ke klien nomor 2, saya tinggal ketikkan aja perintah ssh -l admin -2 19 ya. Klien 2 itu 19 192.168.01. Seperti ini. Kita enter, passwordnya 1234, ya passwordnya nggak muncul, tapi itu masuk ya. Enter. Nah, kita udah masuk ke klien nomor 2. Baik, jadi seperti itu. Jadi kita udah berhasil. Jadi selanjutnya, kalau misalnya kita udah bisa berhasil meremote, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengkonfigurasi kedua router tersebut sesuai dengan langkah-langkah konfigurasi yang diinginkan. Jadi sampai pada tahap ini kita sudah membuktikan bahwa walaupun router itu secara teknis, secara logikal tidak terhubung dengan jaringan kita, namun dengan menggunakan teknik teknik terminal server ini, kita bisa tetap punya akses, membangun akses untuk mengkonfigurasi router tersebut jarak jauh, sekalipun router tersebut berada di luar jangkauan jaringan kita secara logikal. Baik, jadi mungkin demikian pembahasan kita pada demonstrasi terkait bagaimana mengkonfigurasi terminal server berbasis router, di mana teknik ini bisa jadi salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah terkait keterbatasan dalam meremote device router yang berada di luar jangkauan jaringan kita secara logikal. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menambah khazanah keilmuan kita. Salam!